Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Riksan, NIM 24101049. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau berbagi materi tentang penerapan konteks dalam manajemen risiko berbasis ISO 31000. Yang pertama ada definisi penerapan konteks. ISO atau ISO 31000 adalah standar internasional yang menangani manajemen risiko. ISO 31000 memberikan panduan umum untuk mendesain, mengimplementasikan, dan memperbaiki kerangka kerja manajemen risiko di dalam suatu organisasi. Salah satu konsep kunci dalam ISO 31000 adalah penetapan konteks. Nah, penetapan konteks sendiri ini atau konteks establishment merujuk pada proses identifikasi dan pemahaman karakteristik utama dari konteks organisasi yang mempengaruhi manajemen risiko. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang tujuan organisasi, situasi internal atau eksternal, serta stakeholder yang terlibat. Penerapan konteks bertujuan untuk menyediakan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif. Untuk bagian konteks eksternal ini mencakup faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi. Beberapa aspek yang relevan diantaranya lingkungan hukum dan regulasi, seperti peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang mempengaruhi organisasi. Lalu ada pasar dan industri, seperti persaingan, tren, dan kondisi pasar yang mempengaruhi organisasi. Lalu ada stakeholder eksternal, yaitu pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan atau kegagalan organisasi. Lalu yang terakhir ada perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim, teknologi, atau sosial yang dapat mempengaruhi risiko. Lalu untuk konteks internal, ini mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi. Beberapa aspek diantaranya struktur organisasi, bagaimana organisasi terorganisir termasuk hierarki, departemen, dan tanggung jawab masing-masing unit. Budaya organisasi, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi di dalam organisasi. Sumber daya, yang diantaranya terdiri dari aset, keterampilan, dan kapabilitas yang tersedia untuk mengelola risiko. Lalu yang terakhir ada proses bisnis, bagaimana proses operasional dan kegiatan sehari-hari berkontribusi pada risiko. Konteks manajemen risiko. Ini mengacu pada lingkungan di mana proses manajemen risiko berlangsung. Ini juga mencakup pemahaman tentang tujuan, strategi, dan ruang lingkup manajemen risiko organisasi. Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran akan dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan kriteria risiko yang relevan. Untuk lebih detailnya, konteks dalam manajemen risiko adalah elemen kunci yang memastikan keberlanjutan dan efektivitas proses manajemen risiko. Secara spesifik, penetapan konteks mendukung manajemen risiko dengan cara mengintegrasikan informasi kontekstual ke dalam proses manajemen risiko. Memastikan bahwa keputusan manajemen risiko konsisten dengan konteks yang telah ditetapkan. Pemahaman yang mendalam tentang konteks juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa manajemen risiko secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, sambil memberikan panduan untuk menetapkan prioritas risiko yang sesuai dengan lingkungan operasional dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Konteks penetapan kriteria risiko. Ini melibatkan menetapkan standar atau ukuran untuk mengukur risiko. Kriteria risiko dapat mencakup ambang batas, toleransi risiko, dan metrik lainnya. ISO 31000 menekankan pentingnya mengungkapkan dan menilai sifat serta kompleksitas risiko melalui penetapan kriteria yang relevan. Untuk lebih detailnya, konteks penetapan kriteria risiko merupakan aspek yang krusial dalam memandu organisasi dalam mengelola risiko. Dalam penetapan kriteria risiko, langkah-langkah mencakup menetapkan batasan dan standar untuk risiko dengan mengidentifikasi tingkat risiko yang dapat diterima, serta menyusun kriteria evaluasi risiko yang berkualitas. Keterkaitan erat dengan tujuan organisasi tercermin melalui upaya untuk memastikan bahwa kriteria risiko tidak hanya sesuai dengan, tetapi juga mendukung visi dan misi organisasi secara menyeluruh. Lebih lanjut, kriteria risiko digunakan sebagai parameter penting dalam pengambilan keputusan terkait risiko, memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan langkah-langkah yang diambil dalam mengelola risiko sesuai dengan konteks organisasi. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.